Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Fadilah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Menurut Syafi'i Al-Fajari, ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan ekonomi Islam secara umum merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur sesuai dengan aturan ajaran agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, hadis terkait nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Ada banyak dalil hadis yang menjelaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Berikut diantaranya yakni hadis riwayat Bukhari. An Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada seseorang yang mempermudah orang lain ketika menjual, mempermudah orang lain ketika membeli, dan mempermudah ketika menagih hutang. Hadis kedua yakni riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yadkhulul sauq la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu fal fi hasanah wa maha anhul fal fi sayyi'ah wa bana lahu baitan fil jannah. Riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika masuk pasar mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada serikat baginya kerajaan dan segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup dan tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan dan menghapuskan baginya 1 juta keburukan, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang ketiga adalah penjelasan dari kedua hadis tersebut. Adapun penjelasan dari hadis pertama yakni terdapat beberapa kandungan. Yang pertama, pentingnya mempermudah urusan orang lain, khususnya dalam urusan bisnis, karena hal tersebut merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hal ini juga merupakan bentuk ibadah yang akan mensukseskan bisnis seseorang. Yang kedua, berbisnis merupakan suatu pekerjaan yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah yang A. Allah menggunakan istilah tijarah yang bermakna bisnis dalam menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat dalam Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 13. B. Bisnis merupakan pekerjaan yang mulia. Dalam riwayat yang diriwayatkan dari Hani bin Mayyar bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai pekerjaan yang paling mulia. Dia menjawab, jual beli yang mabrur dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Ahmad. C. Bisnis akan mendatangkan keberkahan. Yang D. Pelaku bisnis yang jujur dan amanah akan mendapatkan surga. E. Pada masyarakat Mekah, seseorang tidak akan memiliki kewibawaan jika ia bukan seorang pebisnis. Kendati pun ilmu
kekuatan fisik atau nasab yang bagus. Namun, jika pada saat bersamaan dia juga merupakan pebisnis, maka ia akan memiliki kewibawaan tersendiri. Ketiga, kata samhan dalam hadis di atas ditafsirkan dengan memudahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bariyahnya. Kata samhan sendiri, jika diterjemahkan secara bahasa memiliki arti longgar, toleransi, membuat orang lain senang dan juga memperbolehkan lain, sehingga seorang pebisnis yang baik dia akan memudahkan toleransi dan menyenangkan orang ketika bertransaksi dengannya, sehingga siapapun betah dan senang dalam berbisnis dengannya, baik ketika jual beli maupun ketika menagih pembayaran hutang. Keempat, jika dicermati, ketiga hal tersebut yang disebutkan Rasulullah merupakan kunci sukses dalam berbisnis. 5. Di antara cara mempermudah orang lain dalam berbisnis adalah A. Mulai menyapa terlebih dahulu. Yang kedua, menyambut dengan senyuman, memperhatikan keperluannya, memulai bisnis sejak pagi sekali, menjaga silaturahmi, dan itqan atau sempurna dan profesional. Keenam, pentingnya memudahkan orang yang berhutang ketika sedang dalam kondisi kesempitan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Hadis kedua, kandungan dalam hadis ini menitik beratkan pada ketauhidan atau ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Seluruh aktivitas manusia dilakukan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah, baik aktivitas yang diperintahkan olehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, orang berdagang di pasar jika diniatkan karena Allah, maka kegiatan perdagangannya itu termasuk ibadah. Disinilah letak konsep ketauhidan dalam aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada banyak juga bentuk kebaikan yang Allah janjikan kepada kita tatkala memenuhi segala sesuatu, termasuk berbisnis, seperti memberikan pahala kebaikan dan menghapuskan keburukan serta sebuah rumah di surga kelak. Keempat, yakni kesimpulan. Dari penjabaran hadis-hadis di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan ajaran Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dan dalam rukun iman dan rukun Islam. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kedua hadis tersebut menjelaskan terkait bagaimana kita dalam melakukan kegiatan yang benar, yakni selalu mempermudah orang lain saat membeli dan mempermudah saat membayar hutang, serta senantiasa memulai bisnis dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.